Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Betty Diana Sari dari SMA N1 Jepara dan bersama saya Liliana Andriani dari SDN 2 Kuasen. Dan bersama saya Mustafik dari SMPN Negeri 1 Jepara. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Liana. Selamat pagi Bu Betty. Sebelum kita memulai sesi observasi ini, kita akan melakukan percakapan pra-supervisi dan pasca supervisi kepada Bu Liliana. Iya. Nah, saya akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti coaching. Nah, di sini ada yang namanya presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang tajam. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang persiapan kita. Ibu Liliana ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Di sini saya ingin fokus pada kompetensi presence ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Betty yang ingin saya tanyakan kepada Bu Betty. Baik, tentang presensi dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Betul. Bagian mana yang nantinya Ibu inginkan untuk saya amati secara khusus? Saya ingin ini ya Bu Betty mengamati bagaimana saya menjaga kehadiran saya dalam sesi dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam pemikiran dan perasaan coaching. Itu Bu Betty. Menurut Ibu, penilaian Bu Liliana sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya sih merasa sudah cukup ya Bu, ini sudah cukup baik dalam menjaga kehadiran. Nah, tetapi terkadang itu saya juga merasa masih kurang begitu dalam mengajukan pertanyaan yang bisa membawa coach itu pada refleksi yang mendalam. Dari Bu Liliana sendiri, apa sih harapannya dan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dari observasi ini itu saya bisa mendapatkan masukan yang konkret tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pertanyaan saya dan menjaga kehadiran dengan lebih efektif. Seperti itu Bu Betty. Baik Bu Liliana, saya ini akan mencatat hal-hal tersebut dan memberikan umpan balik lagi setelah sesi. Silakan Ibu melanjutkan sesi coaching Ibu. Siap Bu Betty, terima kasih. Selamat siang Pak Mus. Selamat siang Bu. Iya, apa kabarnya hari ini Pak Mus? Alhamdulillah baik sekali kabarnya. Ya. Bu baik juga ya. Oh iya, saya juga baik Pak, terima kasih. Nah hari ini itu kan kita akan melanjutkan diskusi ya Pak, yang kita mengenai pengembangan karir dan pengelolaan stres. Nah bisa ceritakan Pak lebih lanjut tentang tantangan yang sedang Bapak hadapi di area ini? Iya Bu, saya ini merasa kesulitan itu dalam menentukan keseimbangan antara pengembangan karir dan mengelola stres yang muncul dari pekerjaan saya. Oh begitu Pak. Ya. Terima kasih ya Pak sudah berbagi dengan saya. Nah apa Pak yang biasanya menjadi penyebab utama stres yang Bapak hadapi di tempat kerja Bapak? Saya itu ya sering merasa tertekan oleh tenggat waktu yang ketat dan beban kerja yang terus bertambah. Oh seperti itu. Jadi merasa tertekan ya Pak ya? Ya. Karena tadi ya tenggat waktu yang begitu banyak. Nah perasaan Bapak ketika menghadapi tenggat waktu yang ketat tersebut bagaimana Pak? Saya itu sering merasa cemas.
kadang merasa kewalahan ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang lain itu saya itu sangat kewalahan. Ini membuat saya itu sulit fokus pada pekerjaan saya. Gitu, ya. Jadi apa Pak dampak dari perasaan cemas dan kewalahan tersebut terhadap kinerja Bapak? Jadi dampaknya itu sangat besar. Terus saya itu menjadi kurang produktif, terus sering membuat kesalahan, dan sulit sekali mencapai target yang telah ditetapkan. Begitu ya menurut Bapak ya. Kemudian yang bisa saya bantu Pak dalam mengatasi stres tersebut, dan ketika itu Bapak fokus pada pengembangan ini itu kegiatan apa kira-kira yang ingin Bapak lakukan? Mungkin jika saya bisa belajar mengatur waktu dengan baik dan menentukan cara-cara ya untuk merelaksasi diri, dan itu mungkin sangat membantu ya. Oh gitu. Berarti bisa ya Bapak ceritakan lebih lanjut tentang metode relaksasi itu loh, apa yang Bapak coba dan Bapak ingin lakukan? Sebenarnya itu saya pernah mencoba. Itu yang pertama adalah dengan olahraga ringan ya. Soalnya saya itu walking. Tapi ada juga yang kadang saya itu meditasi. Ya. Jadi keduanya itu dapat membantu, tetapi saya itu merasa sulit melakukan. Karena apa? Secara konsistensinya itu terkadang itu nggak ada. Gitu ya Pak. Jadi apa sih yang biasanya menghalangi Bapak dalam melakukan hal tersebut Pak secara konsisten? Ya permasalahan gini Bu, saya itu ketika datang dari rumah tua jam 6, Ya. pulang lagi jam 6. Jadi itu sudah sangat melelahkan. Karena kan ibarat kerja itu seharian gitu. Iya betul Pak. Seharian. Dan saya itu merasa tidak punya energi untuk berolahraga atau bermeditasi. Gitu ya Pak ya. Terus apa yang bisa Bapak lakukan untuk memastikan Bapak agar tetap memiliki energi atau berolahraga dengan bermeditasi setelah bekerja itu Pak? Mungkin saya harus membuat jadwal yang lebih terstruktur, terus termasuk waktu istirahat di siang hari, terus sehingga saya ini tidak terlalu lelah di dalam ketika malam hari tiba. Seperti itu ya Pak ya. Nah, itu termasuk ide yang bagus Pak itu. Kemudian apa Pak komitmen Bapak untuk mengatasi stres dan tetap fokus pada pengembangan karir Bapak? Mungkin langkah pertama yang bisa Bapak ambil itu apa? Jadi langkah pertama saya itu harus membuat jadwal yang lebih terstruktur dan menetapkan waktu untuk beristirahat dan relaksasi. Seperti itu ya Pak ya. Berarti beristirahat dan relaksasi ya Pak. Ya baik Pak, semoga sukses ya Pak tentang rencana yang ingin dijalankan tersebut. Nah untuk selanjutnya apa yang langkah-langkah Bapak yang akan lakukan setelah ini? Jadi saya merasa ini adalah langkah yang baik dan saya siap untuk mencobanya. Oh begitu, ya bagus Pak. Saya mendukung ya Pak atas proses ini. Nah apakah ada hal lain Pak yang ingin Bapak tambahkan atau Bapak tanyakan? Ini sudah cukup. Jadi dari pembicaraan kita tadi saya tuh sudah merasa lega. Ternyata yang pertama itu saya harus menyiapkan jadwal yang terstruktur dan saya itu harus bisa membagi waktu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Sama-sama Pak ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya Pak ya untuk mengevaluasi kemajuan kita yang Bapak kucingkan kepada saya tadi ya. Semoga sukses dengan rencana Bapak. Siap, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Liliana. Ya Bu Teti. Sekarang kita lanjutkan ya. Iya. Dengan percakapan pasca supervisi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa sudah cukup baik ya Bu dalam menjaga kehadiran. Tetapi saya juga merasa masih bisa lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam Bu. Nah, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu?
Karena saya merasa sudah dapat memberikan ruang bagi Puji untuk berbicara, tetapi beberapa pertanyaan saya itu saya merasa kurang ya Bu menggalinya dan lebih dalam lagi perasaan dari pemikiran Puji itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu Bu, silahkan. Baik, saya mengamati tadi ya, pada saat Ibu mendengarkan Puji berbicara tentang tantangannya dalam mengelola stres, Ibu menunjukkan perhatian yang sangat penuh dan memberikan respon yang tepat. Nah, itu sudah sesuai dari lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai ini? Terima kasih Bu, saya itu merasa senang ya mendengar bahwa presensi saya ini sudah lebih baik lagi. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan tentang metode relaksasi yang pernah dicoba oleh Puji. Nah, saya mengamati Ibu cenderung memberikan pertanyaan yang sedikit tertutup. Sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya pertanyaan tersebut lebih terbuka dan menggali lebih dalam. Bagaimana pendapat Ibu? Saya setuju ya Bu Betty ya. Memang terkadang saya itu merasa sulit untuk mengajukan pertanyaan yang benar-benar menggali lebih dalam. Terima kasih Bu atas masukannya. Baik, dari diskusi kita ini, apa yang terbayang akan Ibu lakukan mengenai performa di area ini? Saya pikir sih saya perlu berlatih lagi ya Bu, lebih banyak lagi. Ini dalam merumuskan pertanyaan yang terbuka dan mungkin juga mencari referensi lagi lah atau contoh-contoh pertanyaan yang bisa membantu saya tentunya. Kapan ini Ibu mulai melakukan ini? Adakah seorang yang bisa membantu Ibu mendampingi proses ini? Saya akan mulai latihan minggu depan mungkin ya Bu. Nah, setiap hari itu mungkin selama 30 menit lah saya juga akan meminta bantuan rekan kerja saya untuk menjadi coach ya dalam latihan ini, dan saya juga akan meminta umpan balik lah dari mereka. Bagus sekali Bu Liana. Saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke dalam form supervisi saya. Dengan begitu kita bisa melihat perkembangan Ibu di waktu ke waktu. Terima kasih Bu Betty. Saya merasa mendapatkan banyak masukan ya yang berharga ini dari proses yang kita lakukan hari ini Bu Betty. Sama-sama ya Bu Liliana, senang bisa membantu Ibu. Selamat melanjutkan pekerjaan Ibu dan semoga sukses dalam mengembangkan kompetensi Puji Ibu. Oke, terima kasih Bu Betty. Selamat siang. Selamat siang Bu Liliana. Ya, sama-sama Bu Betty. Terima kasih.